Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Prof. Astawa. Hari ini saya Niputu Puspausudiartari dari kelas 5B MDP akan menjelaskan mengenai bab 7, yaitu pengendalian pembelian dan stok. Jadi yang pertama adalah mengenai pengendalian operasional, penerimaan dan pengeluaran material. Pertama ada pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan merupakan pencatatan persediaan yang harus diverifikasi melalui sebuah audit yang berkelanjutan. Audit seperti ini dikenal dengan perhitungan berkala atau cycle counting. Dengan perhitungan berkala, barang beruntung, catatan diverifikasi, dan ketidakakuratan yang ditemukan didokumentasikan secara periodik. Contohnya pada Alila Hotel, Alila Hotel menerima persediaan bersumber dari adanya pembelian, penerimaan bonus, dan rate, di mana setiap penerimaan barang wajib dibuatkan laporan penerimaan barang dan laporan penerimaan barang yang nantinya dapat digunakan untuk memastikan barang-barang. Jadi ada pun hal-hal yang harus dilakukan untuk memastikan penerimaan barang. Yang pertama ada mengecek barang yang diterima benar-benar merupakan pesanan dari perusahaan dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Dapat dilihat dari purchase order atau PO. Yang kedua ada mengecek barang yang diterima sudah disetujui oleh pengambilannya oleh pihak yang berwenang karena adanya penerimaan barang karena retur penjualan. Jadi setelah adanya kepastian bahwa barang tersebut benar-benar terkait dengan pembelian, maka receiving akan melakukan pengecekan barang secara fisik dan juga melakukan pengecekan terhadap dokumen yang dibawa oleh supplier. Bila barang yang datang sesuai dengan purchase order atau PO, maka barang yang datang diterima oleh receiving dan faktur ditandatangani. Selanjutnya, receiving akan membuat receiving report atau laporan penerimaan barang rangkap 3. Setelah itu, receiving report tersebut ditandatangan dan disatukan dengan purchase order atau PO dan faktur dari supplier dipisah menjadi 3 rangkap. Setelah melakukan penerimaan barang, maka bagi yang terima akan melakukan update penerimaan barang pada kartu stok perusahaan. Selanjutnya adalah mengenai pengendalian operasional pengeluaran material. Jadi, pengeluaran adalah kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Pengeluaran barang di gudang dengan menggunakan sistem first in first out atau FIFO, yaitu barang yang pertama masuk di gudang, maka barang tersebut yang pertama dikeluarkan. Sehingga tata letak barang di gudang atau layout disusun sedemikian rupa agar metode FIFO dapat diterapkan dan menerapkan sistem last in first out atau LIFO, yaitu barang yang masuk terakhir, barang yang lebih dahulu keluar. Jadi sistem manajemen ini biasanya digunakan untuk barang-barang yang dijual berdasarkan mode atau berdasarkan barang yang sedang tren dan update teknologi terbaru. Jadi barang yang terakhir masuk merupakan barang yang sedang diminati oleh konsumen saat ini dan popularitasnya akan meredup seiring berjalannya waktu. Jadi ada contoh sistem FIFO pada hotel. Pengeluaran bahan baku di ala restoran memerlukan sistem FIFO karena bahan baku seperti sayur, daging, dan buah sangat mudah rusak, dan apabila tidak dikelola pengeluarannya dengan baik dan benar, maka akan menyebabkan kerusakan pada bahan baku tersebut. Maka dari itu sistem FIFO sangatlah penting diterapkan. Dan yang kedua ada contoh sistem FIFO pada hotel, yaitu terdapat material baru yang datang seperti kursi atau meja, maka yang harus dikeluarkan terlebih dahulu, yaitu yang paling akhir dimasukkan. Hal ini bertujuan agar dapat berinovasi dan sesuai dengan apa yang sedang diminati oleh konsumen dan agar bisa mengikuti tren yang ada di pasaran. Baik, materi selanjutnya itu tentang pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan suatu proses atau usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk perencanaan, sistem informasi umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpangan-penyimpangan, serta melakukan koreksi perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tujuan perusahaan
tercapai secara efektif dan efisien dalam penggunaan biaya. Pengendalian biaya di hotel dapat dilakukan dengan metode EOQ atau Economic Order Quantity, yaitu jumlah pembelian bahan setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah. Contohnya, di beberapa restoran membutuhkan bahan baku sebanyak 360.000 unit dengan harga per unit itu ada 9.000 dan biaya yang dibutuhkan untuk setiap kali pemesanan adalah 45.000. Maka jika biaya penyimpanan sebesar 40% dari nilai rata-rata, maka berapakah jumlah pembelian yang harus dibeli oleh beberapa restoran secara optimal? Jawabnya, diketahui bahwa biaya pemesanan 45.000, jumlah kebutuhan adalah 360.000, harga penjualan 9.000 dan biaya penyimpanan 40%. Maka EOQ sama dengan akar 2 kali biaya pemesanan setiap kali pesan kali jumlah kebutuhan per harga beli per unit dikali biaya penyimpanan per unit. Maka EOQ sama dengan akar 2 kali 45.000 dikali 360.000 per 9.000 dikali 40% sama dengan akar 9 juta. Akar 9 juta adalah 3.000 dan 3.000 unit merupakan jumlah yang efektif untuk pembelian bahan baku. Metode EOQ ini sangat efektif diterapkan agar biaya yang akan dikeluarkan tidak terjadi kesalahan seperti kelebihan atau kekurangan dan akan menghambat produktivitas kerja di dalam suatu hotel, restoran, ataupun di perusahaan. Yang terakhir ada mengenai pengendalian personalia. Yang disebut dengan pengendalian personalia merupakan suatu fungsi yang menyangkut suatu permasalahan, pengaturan berbagai jenis kegiatan atau aktivitas sesuai dengan rencana personalia yang telah dirumuskan sebagai dasar analisis dari tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Tugas utama dari personalia adalah hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam perusahaan. Dalam menganalisis efektivitas di dalam proses recruitment dan selection, bagian personalia melakukan people analytics berdasarkan pada data karyawan yang dimilikinya pada saat itu. Tidak hanya itu, mereka juga menggunakan forecasting data sehingga dapat menghasilkan outcome yang bermanfaat bagi perusahaan. Jadi, fungsi manajemen yang dijalankan oleh manajemen personalia meliputi 4 komponen, yaitu ada planning, organizing, directing, dan controlling. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Bagian personalia di adalah hotel haruslah melakukan planning atau perencanaan terlebih dahulu, di mana ini merupakan fungsi dasar yang menjadi penentu bagi manajemen personalia dalam membantu perusahaan mewujudkan tujuan organisasi. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Jadi pada bagian ini fungsi organizing bagi manajemen personalia di adalah hotel adalah sebagai cara untuk mewujudkan tujuan dan pengorganisasian tenaga kerja yang tepat. Bagian personalia membuat perencanaan mengenai tugas dan tanggung jawab dari setiap sumber daya manusia di dalam perusahaan agar jelas dan teratur kerjanya. Yang ketiga ada directing atau pengarahan. Fungsi selanjutnya adalah pengarahan atau directing kepada seluruh sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini berfungsi agar semua orang bisa bekerja secara maksimal dan efisien dalam mencapai tujuan tersebut. Bagian personalia mengarahkan sumber daya manusia harus bekerja di mana dan apa saja tugasnya serta harus kerja sama antar setiap departemen. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Jadi adalah hotel bagian personalia melakukan fungsi terakhir dari fungsi manajemen, yaitu melakukan pengawasan atau controlling terhadap kinerja karyawan. Apakah karyawan tersebut melakukan pekerjaannya dengan benar dan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Jadi melalui fungsi ini, manajemen personalia dapat melakukan perbaikan jika ada hal yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pengendalian pembelian dan stok. Saya tutup dengan para pesantik.